kebunku yang ingin berkebun itu harus paham itu dulu, yang tidak enaknya itu apa. Jadi manakala itu nanti terjadi, kita sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi Sobat. Di kesempatan kali ini Sobat, kami masih ada di Gunung Kidul dan ini adalah suasana sore di kebun saya. Jadi di kesempatan kali ini ya Sobat ya, saya akan berbagi pengalaman terkait dengan suka dukanya dalam berkebun ya Sobat ya. Jadi karena sekarang ini di belakang saya ini ada satu pohon alpukat yang mengering ya Sobat ya. Jadi mungkin karena sesuatu hal ya, ini nanti kita akan lihat sebenarnya masalahnya ada di mana. Jadi memang dalam berkebun itu ada enak dan tidaknya ya Sobat ya. Jadi sobat kebunku harus pahamin juga tidak enaknya. Jadi kalau saya kemarin malah justru saya berpikir tidak enaknya, terus dari awal saya mencoba berkebun ini saya berpikir tidak enaknya apa ya. Itu maksud saya selalu mencari video-video juga yang tentang penyakit, tentang kegagalan. Itu saya harus buka, dan itu harus sobat kebunku yang ingin berkebun itu harus paham itu dulu, yang tidak enaknya itu apa. Jadi manakala itu nanti terjadi, kita sudah siap. Karena kalau kita berkebun hanya melihat video-video dari YouTube yang sudah sukses, yang sudah makmur ya kan, yang mempunyai kebun yang luas dan subur dan berbuah lebat, itu nanti kita akan hanya kepingin saja. Tapi manakala kita sudah terjun berkebun, kita nanti akan susah menerima kenyataan di lapangan, ternyata banyak kendalanya. Nah untuk itu bagi sobat kebunku yang ingin mencoba berkebun, tentang berkebun apalah pokoknya ya, yang intinya berkebun, baik itu berkebun alpukat, durian, cabai atau apapun, itu tolong pelajarin dulu tidak enaknya ya. Jadi siapkan dulu mental tidak enaknya. Nah kemarin saya sudah siapkan dulu mentalnya tidak enaknya, saya sudah siapkan. Nanti kalau misalnya mati berarti aku nanti akan rugi sekian ya kan, karena kan kita sudah invest tanah, invest irigasi, invest bibit dan sebagainya. Artinya kalau nanti aku gagal sekian, misalnya aku nanti nanam 100 pohon, misalnya mati 50 pohon, berarti aku masih punya 50 pohon. 50 pohon aku pertahankan selama 5 tahun, penghasilannya sekian, ternyata masih nutup dan balik modalnya sekian. Nah itu kita harus pelajarin juga. Jadi manakala kita nanti terjun berkebun terus sudah tahu tidak enaknya, kita sudah siap manakala itu terjadi ya. Tapi manakala kita berkebun hanya memikirkan wah untungnya sekian, nanam 500 pohon, satu pohon 1 juta, berarti untungnya 500 juta. Wah lumayan nih ya, kita berbondong-bondong nanam. Tapi giliran nanam bermasalah, kita stres karena nggak kita siapkan dulu jiwa dalam menghadapi masalah atau penyakit atau wabah pada waktu berkebun. Karena kalau kita siapkan tuh yang enak-enaknya saja, itu kita hanya tergiur kepikiran yang enaknya. Padahal yang enak itu menurut saya tidak usah kita siapkan. Namanya enak ngapain kita siapkan, ya nggak? Kalau nanti berhasil ya sudah, paling enak itu kan nikmatin aja. Jadi nggak usah kita siapkan kenikmatan yang itu ya. Tapi yang harus kita siapkan adalah mental tidak enaknya, yaitu kalau ada terjadi penyakit seperti ini ya sobat ya. Ini salah satu penyakit kemarin tuh yang jelas ini tadinya ada ini ya sobat ya, pengeret batang ya. Pengeret batang ini bekasnya masih ada, terus kemarin udah ditimpa lagi, cuman udah terlanjur menyerang dia. Ada di sini ya. Jadi sobat kebunku bisa perhatikan betul-betul ya. Ini pohon ini ya sobat ya. Pohon ini sudah kita cat seperti ini ya dari pertama kali ya, nanam ya sampai sekarang. Jadi manakala cat itu membesar, bukan cat itu membesar, pohon ini membesar, itu pori-pori si kulit ini itu kan membuka kayak macam ini ya. Ini sebelum membesar ya, yang kayak ada garis-garis ini kan membuka ini. Nah pada waktu kulit batangnya membesar, kulitnya kan buka. Nah ternyata dia kalau kita
terlambat mengecat ini lagi, itu si pengeret batang itu masih bisa masuk, ini bekasnya masih ada ya. Terus kemarin udah terlanjur kena, baru ditimpa cat lagi, jadi udah terlambat ya. Itu yang pertama. Yang keduanya kebetulan di sekitar sini ini banyak akar ya, itu akar pohon jati, ini juga akar pohon jati, area tanahnya sempit ya. Dan dulu di sini ya sobat ya, di sini tuh bekas yang sebelah sini ya, ini kalau waktu saya gali dulu ini ada rumah apa itu, rayap ya, rumah rayap. Jadi kalau musim penghujan banyak laron keluar dari sini ya. Tapi kalau kemarau ini banyak rayap di sini, sempat saya bongkar dulu ya. Jadi ini ya posisi sama hama pengeret batangnya bisa nyerang ini. Ini padahal udah besar ya sobat ya. Ini salah satu contoh. Nah, hal-hal semacam ini kita harus siapkan sobat ya. Kita sudah jadi sobat kebun bisa bayangkan, saya udah pahamin bahwa ini nanti akan terjadi. Dan sebelum berkebun kemarin saya udah antisipasi, yaitu dengan melihat beberapa channel YouTube yang sudah senior. Itu salah satu mengatasi pengeret batang itu adalah dicat seperti ini. Dan ini sudah saya praktekkan ya sobat ya, tapi masih tetap kena. Jadi karena saya terlambat untuk mengontrol ya, manakala batang itu membesar, pori-porinya membuka, nah itu harus segera ditimpa lagi dengan cat. Nah itu saya kelewatan untuk menimpa cat itu, jadi dia udah terlanjur masuk ke situ ya. Jadi cepet-cepetan antara pertumbuhan batangnya itu kita kejar-kejaran sama hama ya. Ini jadi ini buat pembelajaran buat saya khususnya, mungkin buat sobat kebunku yang lain yang ingin mencoba berkebun ya. Jadi penyakit seperti ini tuh bukan hanya di alpukat saja, mungkin bisa terjadi di pohon mangga, pohon durian ya, itu bisa terjadi hewan pengeret batang ya. Ini salah satu pengalaman yang mungkin sobat kebunku harus pelajarin dan harus diperhatikan benar-benar selama berkebun agar hal ini tidak terjadi ya. Tentunya yang berikutnya adalah pengairan ya sobat ya, karena kemarin juga saya pengairan itu tidak berjalan dengan lancar. Maksud saya kita siram memang iya, tapi air itu tidak meresap ke seluruh, jadi hanya di setempat, karena ternyata setelah kita bongkar tanahnya lempung. Jadi dia yang basah itu hanya setempat itu, padahal ini sudah kita kasih pengairan seperti ini ya sobat ya. Yang basah hanya sekitar sini. Jadi dia tidak menyebar ke sini ya, karena ternyata di bawah itu tanahnya lempung. Nah akhirnya apa? Itu kering juga sobat, batangnya kering juga. Setelah kita bongkar tidak ada hewan pengeret batang, ternyata akarnya sudah busuk ya. Jadi ternyata lembab dan airnya itu tidak nyebar kemana-mana ya. Itu salah satu hal juga yang kemarin terjadi. Jadi di kebun saya ini kalau saya hitung-hitung di sana sudah ada 3, 1, 4 sama di atas tuh 2, ada 6 pohon yang mati gara-gara ini seperti ini ya, kering seperti ini ya. Jadi penyebab matinya itu karena busuk akar, karena kebanyakan air, karena airnya tidak menyebar kemana-mana. Yang kedua karena hewan pengeret batang. Jadi kedua poin ini yang harus kita siapkan. Nah yang terjadi di kebun saya. Nah untuk pencegahannya ke depan bagaimana ya sobat? Nah ini penting buat sobat kebunku. Nah untuk mengatasi kedua hal itu, menurut saya hal yang paling efektif adalah pada waktu menanam itu mendingan tidak usah digali. Jadi kalau mau itu tanahnya itu digemburkan dulu semua ya, yang mau tanah, terus baru dibuat gunung-gunung ya sobat ya. Kayak kita menanam cabai itu, cuman kalau cabai kan hanya 1 meter ya. Nah kalau itu gunung-gunungnya mungkin agak lebar ya, memanjang gitu, karena jarak tanam kan 4 meter misalnya ya. Jadi gunung-gunungannya itu 2 meter ke kanan dan ke kiri ya kalau bisa. Nah tengah-tengah itu buat jalan air. Nah itu akan bagus untuk pertumbuhan si alpukat. Itu pengalaman saya ya. Jadi nanti si alpukat yang kita tanam itu akan selalu di atas ya, karena tanahnya tadi kan sudah kita bajak, sudah kita gemburkan, terus kita buat gunung-gunung. Pada waktu kita membuat gunung-gunung itu dicampur dengan pupuk kandang sekalian, kalau perlu kompos daun-daunan itu juga bagus,
terus habis itu didiamkan dulu sekitar 2 atau 3 minggu ya, terus baru kita bisa tanam ya. Jadi nanti si akar itu akan selalu di atas ya, dia akan menyebar ke atas, tidak ke bawah ya, coba ya. Jadi itu nanti kalau ada air hujan atau kita nyiram, itu siramannya juga akan cepat meresap karena tanahnya tadi sudah kita gemburkan. Kalau ada musim hujan juga tanahnya, airnya juga sama menyerap, terus dia akan cepat kering. Itu insya Allah akan paling bagus ya sobat ya. Mau di lahan kering seperti Gunung Kidul atau di lahan basah, mungkin di Lampung atau di apa, itu mungkin bagus juga seperti itu. Nah sebenarnya kalau mode yang gunung-gunung itu tidak harus melihat, menurut saya itu mungkin di semua lahan lebih bagus ya, apalagi di lahan yang sering terjadi banjir gitu apa, itu harus gunung-gunung lah, itu nggak bisa ditawar, harus gunung-gunung. Atau tidak banjir tapi lahan itu dilalui air hujan ya, manakala air hujan itu datang ternyata area situ buat lewat air hujan ya, itu kan nggak boleh juga itu sobat ya. Jadi harus dibikin gunung-gunung ya. Jadi itu adalah solusi untuk ke depan untuk mengantisipasi penyakit yang tadi itu, pengeret batang sama busuk akar tadi ya. Karena kalau manakala kita udah nanam bawahnya kuat, walaupun tidak dicat, itu mungkin daya tahan tubuhnya akan kuat. Jadi si hewan pengeret batang itu akan susah untuk singgah di situ karena daya tahan tubuhnya adalah kuat. Nah ini mungkin ya dua hal itu, karena tanahnya kebetulan areanya sempit, banyak akar, ada sarang rayap, terus tanahnya juga hanya sedikit ya. Jadi daya tahannya mungkin kurang kuat. Jadi si pengitunya cepat masuk walaupun sudah kita cat seperti ini ya. Jadi itu ya sobat kebunku ya, mudah-mudahan pengalaman berharga ini buat saya ini ya, ini khususnya buat saya termasuk pengalaman yang berharga. Jadi kedepannya kalau saya nanam sudah tahu harus bagaimana ya. Mungkin bagi sobat kebunku yang ingin berkebun, ini bisa diterapkan ya. Sobat kebunku juga bisa mencari literatur yang lain yang mungkin sudah senior-senior. Kalau ini kan saya hanya pemula, dan ini adalah kesimpulan saya seorang pemula menanam alpukat ya. Kalau sobat kebunku ingin terapkan silahkan, kalau tidak ada masalah ya. Mungkin itu saja sobat kebunku. Terima kasih telah menonton video saya ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.